Apa yang benar-benar membuat pria tidak menarik? Bukan apa yang kebanyakan orang pikirkan. Bukan kebersihan yang buruk, tata krama yang buruk, atau bersikap kasar kepada pelayan. Itu semua sudah jelas. Kebenarannya lebih dalam. Bukan tentang penampilan Anda, tetapi tentang bagaimana energi Anda terasa. Wanita dapat merasakan sesuatu yang diabaikan kebanyakan pria. Sebuah perubahan. Itu terjadi dalam hitungan detik. Ketika seorang pria berubah dari yang membumi dan tenang menjadi penuh kebutuhan dan ketidakpastian. Momen ketika ia berhenti hadir dan mulai membuktikan dirinya, itulah yang membunuh daya tarik lebih cepat daripada apapun. Bukan kelemahan, bukan kebaikan, tetapi energi untuk meyakinkan. Karena sebaik apapun niat Anda, saat Anda mulai mencoba membuktikan nilai Anda sudah kehilangannya. Mari kita uraikan kebiasaan-kebiasaan diam dan perilaku halus yang menguras kekuatan pria, dan bagaimana cara mendapatkan kembali energi tenang dan percaya diri yang membuat Anda mudah menarik tanpa berusaha terlalu keras. Nomor 1. Energi untuk membuktikan. Kebanyakan pria jatuh ke dalam perangkap ini tanpa menyadarinya. Mereka ingin disukai, dihormati, dilihat, jadi mereka mulai membuktikan. Mereka terlalu banyak bicara tentang pencapaian mereka, menjelaskan pilihan mereka secara berlebihan, dan terlalu sering memuji, berharap mereka akan dianggap sebagai pria yang baik. Namun, yang tidak mereka lihat adalah seberapa cepat energi itu beralih dari percaya diri menjadi rasa tidak aman. Saat Anda mulai meyakinkan seseorang tentang nilai Anda memberitahu mereka bahwa Anda meragukannya sendiri. Seorang wanita dapat langsung merasakannya. Ini bukan tentang kata-kata, ini tentang getarannya. Ketika Anda berhenti ingin tahu dan mulai tampil, koneksi memudar. Energi maskulin sejati tidak membuktikan. Itu tidak mengemis validasi atau terburu-buru untuk dipahami. Itu hanya ada. Itu berbicara melalui kehadiran, melalui ketenangan, kontak mata, keheningan, dan harga diri yang tenang. Jadi, lain kali Anda mendapati diri Anda menjelaskan terlalu banyak, berhentilah dan bernapaslah. Pria yang membumi tidak meyakinkan, dia terhubung. Dia tidak mengejar persetujuan. Dia menciptakan kepastian melalui bagaimana dia membawa dirinya sendiri. Kepercayaan diri yang tulus tidak perlu mengumumkan dirinya sendiri. Nomor 2. Rasa malu emosional. Ada perbedaan antara ketidakdewasaan emosional dan rasa malu emosional. Yang pertama mentah, yang kedua adalah penghindaran yang hati-hati. Rasa malu bersembunyi di balik sikap santai. Pria seperti itu tidak pernah menunjukkan emosinya karena di suatu tempat di dalam dirinya ia takut menjadi terlalu berlebihan, terlalu bersemangat, terlalu intens, terlalu terlihat. Ia menukar perasaan dengan rasa aman dan menjadi tak terlihat. Wanita tidak jatuh cinta pada kenangan yang hampa. Mereka jatuh cinta pada kehadiran. Bukan ketenangan yang berisik dan menuntut perhatian, melainkan ketenangan yang berbobot. Pria yang bisa merasakan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ketika Anda meredam emosi untuk menghindari risiko, Anda merampas sesuatu yang langka darinya. Perasaan bahwa hidup di samping Anda akan kaya, bukan hampa. Ini bukan ajakan untuk berbagi terlalu banyak atau mendramatisir. Anda tidak membuang trauma pada kencan pertama. Keberanian emosional lebih tenang. Hal-hal kecil seperti itu. Rasa ingin tahu yang tulus ketika dia berbicara. Secercah kegembiraan yang nyata tentang sebuah rencana, keberanian untuk mengungkapkan kecewaan ringan alih-alih menelannya, kesediaan untuk mengatakan, itu penting bagiku. Momen-momen itu menandakan kedalaman. Momen-momen itu memberitahunya bahwa Anda memiliki kehidupan batin yang dapat ia temui. Latihlah ini seperti disiplin lainnya. Mulailah dari yang kecil. Sebutkan satu perasaan nyata sekali sehari. Ketertarikan, kejengkelan, rasa syukur. Tahanlah tanpa meminta maaf. Biarkan suaramu menyampaikannya dengan tenang. Biarkan matamu mengikutinya. Hadir secara emosional tidak melemahkanmu. Itu mengikatmu. Pria yang mampu mengikat perasaannya tidak pernah. Sekadar dingin, ia tak terlupakan. Nomor 3. Pembelaan diri yang merendahkan diri. Sedikit kerendahan hati memang ampuh. Lelucon yang tepat sasaran dengan mengorbankan diri sendiri dapat melucuti ruangan. Namun ketika merendahkan diri menjadi kebiasaanmu, itu berhenti menjadi pesona dan mulai menjadi perisai. Jangan berharap banyak dariku, kau umumkan sebelum dia sempat membentuk opini. Pesan itu melekat,
Wanita tidak menanggapi pria yang berulang kali mencari harga diri yang rendah. Setiap kali kau merendahkan diri sendiri, kau melodi orang lain untuk melihatmu rendah. Ini bukan tentang tidak pernah mengakui kesalahan atau tidak pernah menertawakan diri sendiri. Ini tentang di mana kau menempatkan mikrofon. Apakah kau menyerahkannya pada kelemahanmu atau pada kehadiranmu? Kepercayaan diri sejati tidaklah keras, itu stabil. Pria yang berbicara tentang dirinya sendiri dengan penuh pertimbangan karena ia tahu nilainya, bahkan ketika tak seorang pun memujinya. Gantikan serangan refleksif terhadap diri sendiri dengan kejujuran yang netral. Jika sebuah cerita tentang kesalahan masa lalu memiliki makna, ceritakan dengan lugas dan tutup bab tersebut. Jika Anda ingin menjadi lucu, buatlah lelucon tentang suatu situasi, bukan fondasi karakter Anda. Berhentilah membuka dengan alasan. Berhentilah mengawali pencapaian dengan, "Aku tidak sehebat itu." Biarkan keheningan bekerja. Ucapkan lebih sedikit kalimat yang merendahkan diri dan lebih banyak pernyataan yang jelas. Ringkas, tenang, terkendali. Perubahan Castle ITU mengubah persepsi. Pria yang menolak menjadi pengkritik dirinya sendiri menjadi pria yang secara naluriah dihormati orang lain dan yang mereka ingat. Nomor 4, maskulinitas yang tak tertambat. Tidak ada yang membunuh daya tarik lebih cepat daripada pria yang hanyut terbawa angin. Ketika Anda mengubah opini, nilai, atau kepribadian agar sesuai dengan pasangan Anda menandakan satu hal yang terpenting. Anda kekurangan kompas batin. Itulah maskulinitas yang tak berlabuh. Wanita tidak menginginkan cermin. Mereka menginginkan pusat. Mereka tidak mencari seseorang yang mencerminkan kesukaan mereka agar bisa memimpin. Mereka mencari seseorang yang tega pendirian, yang tidak setuju tanpa drama, yang memegang keyakinan dengan tenang dan jelas. Kecocokan bukanlah kesamaan. Itu adalah dua kutub kuat yang menciptakan listrik, bukan dua bayangan yang saling melipat. Carilah tanda-tandanya. Anda mengadopsi hobi karena dia melakukannya. Anda mengabaikan keyakinan Anda untuk menghindari momen yang menegangkan. Anda membentuk kembali identitas Anda agar sesuai dengan ruangan. Awalnya, terasa mudah, seperti harmoni. Seiring waktu, terasa hampa. Tanpa titik tetap, tidak ada polaritas, tidak ada ketegangan, tidak ada gravitasi maskulin yang menariknya. Maskulinitas yang membumi bukanlah kekakuan. Itu adalah kejelasan. Itu adalah kemampuan untuk tetap terbuka dan ingin tahu sambil menolak untuk dituntun oleh setiap preferensi yang berlalu. Anda bisa mendengarkan, beradaptasi, dan bertumbuh, namun tetap teguh pendirian. Teguh pendirian itulah yang memungkinkannya untuk rileks dalam kelembutan feminin, alih-alih mengambil alih kendali. Latihlah ini. Ketahui satu atau dua prinsip yang tak akan Anda perdagangkan. Nyatakan dengan tenang saat ditantang. Biarkan diamu berbobot, alih-alih tunduk pada persetujuan. Saat Anda berlabuh, Anda berhenti menjadi pilihan lain. Anda menjadi tempat yang diinginkan seseorang untuk pulang. Nomor 5. Kepahitan halus terhadap perempuan. Yang satu ini tersembunyi di depan mata. Anda pikir Anda hanya bersikap realistis, melontarkan lelucon basi yang sama tentang perempuan, atau memutar bola mata saat melihat aplikasi kencan. Namun nada itu berhasil. Perempuan merasakannya, bukan kemarahan yang keras, melainkan kebencian ringan yang menyelinap menjadi humor, generalisasi kecil. Desan setelah mendengar cerita tentang perempuan yang menyakiti Anda. Itu bukan hal yang cerdas. Itu tembok. Kepahitan adalah aroma. Itu menandakan bahwa Anda membawa luka lama yang belum pernah Anda ungkapkan. Ketika seorang perempuan merasakannya, ia menegang. Ia berhenti melunak. Ketertarikan membutuhkan keterbukaan. Kepahitan melahirkan kehati-hatian. Anda tidak harus menyukai semua hal tentang wanita, tetapi Anda harus menyingkirkan beban sebelum mengundang seseorang yang baru. Lakukan pekerjaan itu dengan tenang. Kenali rasa sakitnya tanpa melakukannya. Catat polanya, bukan orangnya. Tanyakan, apa yang saya salahkan padanya sehingga saya harus menyalahkan masa lalu saya? Berhentilah menjadikan lelucon yang menutupi kebencian sebagai senjata. Jika humor tentang semua wanita adalah standar Anda, ubahlah. Lada rasa sukaran tak setiap orang, bukan stereotip. Perbaikan itu praktis, terapi, pembicaraan jujur dengan teman dekat, ritual kecil yang memulihkan martabat, disiplin, tujuan,
dan kesendirian. Ketika Anda menukar kebencian dengan tanggung jawab, energi Anda berubah. Anda menjadi seseorang yang ingin wanita kurangi kewaspadaannya, bukan seseorang yang mereka lindungi. Ingat, kemarahan adalah sebuah pesan. Kepahitan adalah identitas yang tidak harus Anda pertahankan. Bersihkan suasana, akui kisah Anda, dan saksikan bagaimana perubahan sederhana dari sinisme menjadi rasa ingin tahu mengembalikan